Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian pagi hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Ya. Pak. Semoga kita diberikan kesehatan dan dilindungi oleh yang punya kehidupan. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, Bapak minta salah satu dari kalian untuk membawa kita dalam doa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Silakan yang bersedia. Ya, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa cukup. Terima kasih ya Mas Jeki untuk doanya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan mengingatkan lagi kepada kalian untuk materi kemarin, apakah kalian menangkapnya untuk bekal kalian nanti. Ada yang masih ingat pembelajaran kalian minggu kemarin apa? Saya, Pak. Silakan Mas Nathan. Pengenalan mengenai folder dan file, Pak. Ya, betul sekali ya. Minggu kemarin kita cuma pengenalan folder dan file. Oke, langsung aja hari ini kita akan belajar lebih lagi tentang folder dan file. Dalam pembelajaran kita pada hari ini ada tujuan pembelajaran yang mesti teman-teman capai. Yaitu ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama ada siswa mampu mengelola folder dengan terstruktur. Kemudian yang kedua ada siswa mampu menyimpan file dalam folder dengan terstruktur sehingga memudahkan akses yang efisien. Masuk ke materi. Apa itu folder dan file? Dari teman-teman ada yang mau menjawab? Coba. Ya, silakan. Folder itu, Iya, Mas Jeki. ya Pak, folder itu tempat untuk menyimpan file, Pak. Ada yang lain, teman-teman? Izin jawab, Pak. Ya, Mas Aziz. Disilakan Mas Aziz. Menurut saya itu file yaitu kumpulan data atau informasi yang disimpan dalam media penyimpanan komputer, Pak. Seperti itu. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih untuk jawabannya Mas Aziz. Bapak rasa sudah cukup ya jawaban dari kedua teman kalian. Memang betul apa itu folder dan file menurut teman-teman. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai apa itu folder dan file. Yang pertama, folder atau directory adalah tempat penyimpanan elektronis yang menyimpan file elektronis atau folder lain. Kemudian, folder itu memiliki struktur ya teman-teman, berbentuk pohon hierarkis seperti tampak pada gambar di samping. Kelihatan kan gambarnya teman-teman? Lihat, Pak. Iya, terlihat ya. Kemudian file elektronis sendiri berarti file yang diciptakan oleh komputer atau ponsel untuk menyimpan data secara diskret pada alat penyimpanan elektronis. File adalah unit penyimpanan di komputer yang akan dibaca atau ditulis. Berikut merupakan contoh folder dan file dalam dunia nyata. Jadi ini ada map yang disimbolkan sebagai folder, kemudian ada dokumen yang disimbolkan sebagai filenya. Jadi folder bisa dianalogikan sebagai map yang digunakan untuk menyimpan dokumen, baik itu surat, baik itu invoice, kemudian baik itu nota, dan yang lain-lain. Poin yang kedua, kita akan mempelajari tentang ekstensi file. Jadi, ekstensi adalah penanda file yang terletak di akhir nama file. Pada umumnya, ekstensi diawali oleh tanda titik dan diikuti dengan 3 sampai dengan 4 huruf penanda ekstensi.
file yaitu nama pendek setelah tanda titik di akhir nama file. Kemudian sebagai contohnya ini ada file flower.jpg atau file dengan ekstensi JPG yang merupakan file gambar. Kemudian ada surat.doc atau surat.docs adalah file dokumen Microsoft Word. Contoh yang ketiga ada presentasi.ppt atau presentasi.pptx adalah file dokumen presentasi Microsoft PowerPoint. Contoh yang terakhir ada program.exe adalah file executable atau aplikasi yang dapat dijalankan di Windows. Ya teman-teman, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Asis. Kenapa di file itu harus ada ekstensi filenya, Pak? Kenapa tidak menggunakan yang lain? Terima kasih Mas Asis untuk pertanyaannya, bagus sekali ya teman-teman. Mohon aplausnya kepada Mas Asis, teman-teman. Kita balik ke slide yang bagian ekstensi. Jadi kenapa sampai di file itu harus ada ekstensinya seperti yang dikatakan oleh Mas Asis? Fungsi atau tujuan dari ekstensi file itu untuk memisahkan atau membedakan file dari file lainnya. Contoh file gambar itu .jpg, kemudian ada file surat itu bisa doc atau docs. Kemudian dibedakan juga dengan file-file seperti .ppt. Ya mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana Mas Asis? Apakah boleh terjawab? Makasih Pak sudah menjawab. Iya, terima kasih Mas Asis. Oke, lanjut teman-teman. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar yaitu pengelolaan file dengan sistem operasi Microsoft Word. Di sini ada yang tahu apa itu Microsoft Word atau sudah pernah menggunakan Microsoft Windows? Yang pasti sudah ya teman-teman, pasti teman-teman sudah menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Windows menyediakan aplikasi untuk pengelolaan file yang dinamakan File Explorer. Aplikasi tersebut berfungsi untuk mengelola file dan folder, yaitu membuat folder, menyalin folder, membuat file, menyalin file, menghapus file, memindahkan file, maupun folder ke tempat lain, serta mencari file. Ya, berikut adalah contoh pembuatan file. Izin konfirmasi apakah gambarnya terlihat jelas teman-teman? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, Jelas, Pak. jelas. Ya, jadi gambar yang pertama ini adalah gambar pembuatan folder. Nah, saya akan jelaskan bagaimana sih membuat folder dengan cara yang lebih cepat. Jadi, teman-teman, di sini di materi saya cara membuat folder pada File Explorer adalah dengan menggunakan menu Home di Microsoft Word di bagian atas sebelah kiri kedua dari file. Kemudian teman-teman boleh mengklik new folder atau klik kanan di mouse kalian, kemudian cari yang namanya new folder. Kemudian yang kedua ada menyalin atau copy dan memindahkan cut file atau folder. Jadi ini gambarnya. Kemudian untuk caranya itu kita pakai yang lebih cepat di nomor 3 dengan mengaktifkan objek file atau folder yang akan disalin, dipindahkan. Teman-teman boleh memilih folder atau filenya, kemudian gunakan Ctrl C di keyboard kalian atau Ctrl X untuk menyalin atau memindahkan. Selanjutnya klik drive atau folder lain yang dijadikan tempat menempelkan hasil salinan. Memindahkan, teman-teman juga bisa menggunakan Ctrl V. Kemudian
ada rename, ada juga menghapus atau delete file atau folder, kemudian ada mencari file dalam dan folder juga. Tetapi untuk praktek selanjutnya ini, Bapak akan memberikan sedikit diskusi kepada teman-teman, dibagi dulu dalam 2 kelompok, yaitu kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Waktu yang Bapak berikan adalah 10 menit. Untuk kelompok laki-laki, boleh mencari, mendiskusi, kemudian akan menjelaskan cara untuk menghapus atau delete file atau folder. Kemudian untuk mengubah icon, bagaimana sih cara cepatnya, itu tugas untuk kelompok 2 atau kelompok cewek. Untuk waktunya 10 menit, seperti yang sudah saya bilang, nanti teman-teman boleh menjelaskan sesuai dengan diskusi dari kelompok teman-teman. Disilakan teman-teman. Jadi ingat ya, laki-laki mendelete atau hapus folder file, cara cepatnya kayak gimana, kemudian mengubah icon itu timnya perempuan. Oke teman-teman, waktunya sudah selesai. Dipersilakan untuk teman-teman yang mau menjelaskan. Tim cewek duluan, disilakan tim cewek. Mau perwakilan aja dari tim cewek. Rika, silakan Rika. Untuk mengubah icon itu yang pertama ada pilih properties, terus tuh dia akan menampilkan jendela baru yang menginformasikan rincian tentang identitas folder. Iya. Sudah kelompok cewek? Apakah sudah? Sudah, Pak. Ya, terima kasih untuk jawabannya dari tim kelompok cewek. Oke, selanjutnya kelompok cowok, disilakan perwakilan. Iya, silakan Mas Nathan. Oke, jadi untuk menghapus file atau folder itu bisa pilih file atau folder yang ingin dihapus dengan cara klik kanan. Setelah itu habis klik kanan bisa pilih delete, maka file akan langsung terhapus dan berpindah ke recycle bin atau pembuangan di bagian komputer masing-masing. Seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali ya untuk jawaban dari kedua kelompok. Tepungan dulu untuk kita semua. Terima kasih untuk tim cowok dan tim cewek. Selanjutnya, mungkin pembelajaran kita untuk hari ini sampai di sini. Tetapi sebelum mengakhiri pembelajaran, adakah teman-teman yang mau memberikan kesimpulan menurut teman-teman? Disilakan teman-teman yang mau menjawab. Ya, Pak, ya silakan Mas Jeki. itu Pak, mengubah icon Pak, dan menghapus file. Mengubah icon. Iya, sama menghapus file, betul sekali Mas Jaki. Terima kasih Mas Jaki untuk jawabannya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, kita telah belajar mengenai apa itu folder dan file, kemudian cara untuk membuat folder, menghapus folder, kemudian ada menyalin folder, mengubah icon folder, kemudian mengubah nama folder, dan masih banyak lagi. Ya teman-teman, kemudian yang paling terakhir, saya akan memberikan tugas individu kepada teman-teman masing-masing. Tugasnya 1 minggu. Tugasnya itu teman-teman membuat folder, yaitu nama teman-teman sendiri, kemudian di dalam folder itu atau subfolder, teman-teman boleh mengisi nama mata pelajaran. Ada 3 mata pelajaran, kemudian di dalam mata pelajaran itu ada subfolder lagi. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum pembelajaran kita diakhiri, saya minta kesediaan dari Mbak Heidi untuk membawa kita dalam doa penutup. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas kita, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Teman-teman semuanya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.